Assalamualaikum, halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Putri Aisyah Fitria Usman dari Universitas Bina Sarana Informatika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi tahun 2020. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen keuangan. Definisi manajemen keuangan itu apa sih? Manajemen keuangan adalah penggabungan dari ilmu dan seni yang membahas bagaimana seorang manajer keuangan dengan mempergunakan seluruh sumber daya perusahaan untuk mencari dana dan mengelola dana dengan tujuan mampu memberikan keuntungan. Manajemen keuangan memiliki 3 kegiatan yang utama. Yang pertama, perolehan dana, yang kedua, penggunaan dana, yang ketiga, pengelolaan aset atau aktiva. Perkembangan ilmu manajemen dan teori keuangan dalam era tahun 1960 hingga tahun 1970-an fokusnya pemilihan aset dan liabilitas yang dapat memaksimalkan nilai perusahaan dan kemakmuran pemegang saham. Dalam era tahun 1980-an fokusnya yang pertama inflasi dan efek terhadap suku bunga, yang kedua deregulasi lembaga-lembaga keuangan, yang ketiga peningkatan penggunaan komputer dalam analisis pembuatan putusan keuangan, yang keempat semakin pentingnya pasar keuangan internasional. Dan dalam era tahun 1990-an fokusnya itu kepada manajemen keuangan internasional. Perkembangan teori keuangan dikenal sejak tahun 1900 sampai abad 21 tidak begitu pesat. Perkembangan tersebut umumnya merupakan penyempurnaan dan pendalaman serta perluasan analisis dari teori yang ada. Perkembangan teori keuangan ada teori pasar modal efisien, teori struktur modal, teori dividen, teori diskon aliran kas, teori agensi, teori informasi asimetrik, teori portofolio, teori opsi. Peranan manajemen keuangan itu ada 3. Yang pertama merupakan manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan, meliputi bagaimana memperoleh dana dan bagaimana menggunakan dana tersebut. Yang kedua, manajer keuangan berkepentingan dengan penentuan jumlah aktiva yang layak dari investasi pada berbagai aktiva dan memilih sumber dana untuk membelanjai aktiva tersebut. Yang ketiga, untuk memperoleh dana, manajer keuangan bisa memperolehnya dari dalam maupun luar perusahaan. Manajemen keuangan. Yang pertama, pedoman bagi manajer keuangan dalam setiap pengambilan keputusan. Yang kedua, dengan memahami ilmu manajemen keuangan secara baik, diharapkan pihak yang berada di posisi marketing, produksi, personalia, dan keuangan diharapkan mampu memberikan keputusan secara bijaksana. Tujuan manajemen keuangan. Yang pertama, memaksimalkan nilai perusahaan. Yang kedua, menjaga stabilitas finansial dalam keadaan yang selalu terkendali. Yang ketiga, memperkecil resiko perusahaan di masa sekarang ataupun yang akan datang. Beberapa peluang karir di bidang keuangan. Peluang pertama sebagai budget offer. Peluang kedua sebagai manajer keuangan. Peluang ketiga sebagai finance manager dan finance director pada multinational company. Peluang keempat sebagai financial analyst dan financial officer pada lembaga keuangan seperti bank, leasing, asuransi, pegadaian, dan lain sebagainya. Peluang kelima sebagai financial analyst dan financial officer pada perusahaan underwriter atau penjamin emisi, perusahaan sekuritas pasar modal, dan sebagainya. Keuangan dalam struktur organisasi perusahaan dibedakan menjadi 2, yaitu bendaharawan dan administrasi pembukuan. Bendaharawan ini bertanggung jawab terhadap perolehan dana dan pengamannya atau pengelolaannya. Administrasi pembukuan bertanggung jawab terhadap kegiatan akuntansi, pelaporan, dan pengendalian. Keputusan-keputusan manajemen keuangan itu ada 3. Yang pertama, penganggaran modal. Yang kedua, struktur modal. Yang ketiga, modal kerja. Tahap dalam manajemen keuangan itu ada 3. Yang pertama itu tahap perencanaan, digunakan untuk memperkirakan keuangan di masa yang akan datang. Tahap pelaksanaan untuk memperoleh suatu perkiraan lebih akurat mengenai jumlah dan waktu dari kebutuhan dana perusahaan. Yang ketiga, tahap penelitian. Di samping sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian, juga merupakan alat bantu bagi manajemen dalam mengarahkan suatu organisasi dalam posisi yang kuat atau lemah.
Prinsip manajemen keuangan. Manajemen keuangan dalam prakteknya merupakan aktivitas yang dilakukan dan muncul dalam rangka untuk menyehatkan keuangan perusahaan. Maka dari itu, dalam membuat sistem manajemen keuangan, kita membutuhkan prinsip yang menjadi dasarnya, diantaranya konsistensi, akuntabilitas, transparansi, kelangsungan hidup, integritas, pengelolaan, standar akuntansi. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada salah-salah kata. See you next video. Bye-bye.